Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Dan selamat merayakan Hari Santri Nasional 2023. Ada di kolom komentar seorang sahabat yang memberikan komentarnya, Hari Santri Mas Bro, bukan Hari Muhyiddin. Ini ada-ada saja ya, tetapi jangan dianggap ini sebuah hinaan, jangan dianggap ini sebuah cara untuk merendahkan bagi mereka yang menggunakan istilah Muhyiddin kepada Habibnya. Itu adalah sebuah peristilahan. Kalau saya mengacu kepada satu makalah yang disampaikan oleh William Shakespeare, Syekh William Shakespeare dalam naskah Romeo dan Juliet, Romeo kan mengatakan, apalah arti sebuah nama? Kalau kata nama ini saya ganti menjadi panggilan atau sebutan, apalah arti sebuah sebutan? Yang disebut mawar, disebut dengan nama lain pun tetap sama harumnya. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, sebuah peristilahan menjadi karakteristik sebuah bangsa. Seperti umpamanya kata santri, bukan Muhyiddin, bukan kata yang lain, sebutan bagi mereka yang belajar di pondok pesantren dan kepada gurunya biasanya memanggil kiai. Ustadz itu ada belakangan. Kalau di kampung saya malah ada bindereh ya. Kalau kelas kampung itu dipanggilnya bindereh, mungkin bindoro kalau Jawanya. Ustadz kampung itu dipanggilannya binder. Termasuk saya ini seringkali dipanggil binder. Kemudian kalau sudah ada pesantrennya atau sudah terkenal dipanggilnya kiai. Ya, itulah salah satu ciri khas panggilan, sehingga kata panggilan walaupun menurut Syekh William Shakespeare kata tadi itu, tapi secara karakteristik sebuah bangsa ini menjadi kekhasan tersendiri. Tapi dalam hal ini saya tidak melarang atau tidak paidulah bagi mereka yang pada pengikutnya, pada santrinya disebut sebagai muhibbin, pecinta, mereka yang mencintai. Secara tata kalimat barangkali benar ya, karena kan kiainya dipanggilnya Habib, yang dicintai dan yang mencintai, pengikutnya muhibbin, sudah pas lah gitu. Baik, saudara-saudaraku sekalian, Hari Santri ini awalnya adalah gagasan dari seorang kiai di Malang, Jawa Timur. Beliau adalah historik yang kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, waktu itu belum presiden ya. Sampai pada akhirnya diterima ketika Pak Jokowi sudah resmi menjadi presiden. Kemudian Hari Santri hendak diresmikan. Setelah diterima hendak diresmikan, tetapi pemilihan tanggalnya awalnya kan 1 Syuro ya, 1 Muharram. Kemudian dari sinilah usul dari PBNU agar tanggal 22 Oktober yang berkaitan dengan resolusi jihad. Nah, terkait hal ini insya Allah saya akan ulas pada edisi yang lain. Nah, ada yang menanyakan kepada kami asal kata santri. Kalau Muhyiddin jelas bahasa Arab kan. Kalau kata santri ini ada dua versi sepengetahuan saya. Mungkin ada yang lain, tapi yang saya tahu ada 2 versi. Ada yang mengatakan berasal dari kata cantrik, tapi ini akarnya saya belum mendapatkan. Yang sudah umum dikatakan santri itu berasal dari kata sastri. Setidaknya ini pernah disampaikan dalam buku dan artikelnya Kiai Haji Agus Sunyuto ya, sejarawan NU. Kemudian dalam bukunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Misteri Kata-Kata, menyitir kata santri ini. Dan juga ada sekilas di bukunya Martin van Brunesen, buku Kitab Kuning Pesantren, bahwa kata santri berasal dari kata sastri. Siapakah sastri? Sastri adalah pelajar sastra gitu gampangannya. Sastra adalah salah satu kitab kalau dalam Islam itu mungkin tasawuf ya, yang dianut oleh agama tertentu pada masa lalu. Sistem pendidikannya itu menurut keterangan Ki Agus dari hasil telaahnya, para sastri yang belajar sastra itu berada di sebuah padukuhan, berada di sebuah padepokan.
Kalau sekarang mungkin pondokan dia, jadi ada lahan, kemudian di situ ada padepokannya. Mereka belajar di sana, tidak pulang dan bekerja di sana untuk makan bersama seperti ala pesantren masa lampau. Dan saya masih menangi corene wong Jawa. Saya masih pernah nyantri yang seperti itu. Nggak ada klasikal, nggak ada, pokoknya ngaji, ikut perintah kiai, waktunya kerja seperti itu di satu tempat. Itu disebut padukuhan atau padepokan. Maka kata padepokan atau padukuhan menurut Kiai Gus itu adalah istilah pada lembaga pendidikan tertua di Indonesia, kata padepokan itu. Yang belakangan kemudian menjadi pondok, terus diarabkan menjadi ma'had ya. Nah, ciri-ciri dari pesantren selain belajar agama, tentu belajar ilmu-ilmu sosial, budaya, dan sebagainya. Dan sangat lekat dengan bahasa Arab, sangat lekat dengan kitab-kitab berbahasa Arab. Maka kalau ada santri yang mengatakan ini hari santri ini hari santri bung, bukan hari Muhyiddin, bukan berarti tidak suka dengan Muhyiddin dan bukan berarti tidak suka dengan bahasa Arab. Karena di dunia pesantren umumnya ya ngajinya ya kitab-kitab berbahasa Arab, walaupun ada juga yang berbahasa Jawa dengan tulisan Arab, tapi Arab pegon itu umumnya ya kitab-kitab gundul itu, kitab-kitab gundul nih. Ini Fathul Qorib. Saya udah lama nggak baca kitab, saya coba baca awalnya ya, mumpung di hari santri ini minimal sebaris lah, minimal sebaris. Ini kayak gini kitab gundul kawan, bagi yang belum pernah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Dan seterusnya, cukup satu baris aja. Alhamdulillah dikit-dikit masih ingat ya. Ya begitu kalau pola-pola pesantren kayak begini ya. Jadi disebut kitab kuning karena warnanya kuning, dan disebut kitab gundul karena nggak ada harokatnya. Dan biasanya di dalam mempelajari kitab-kitab seperti ini kan perlu ilmu alat, ada nahu, sorob, dan seterusnya. Dan ada keunikan lain ketika saya dulu ngaji itu, untuk menghafal gramatika bahasa Arab itu di saya pesantrennya kebetulan menggunakan terjemah bahasa Jawa ya. Jadi kalau mubtada, kata pembuka itu utawe, kalau Madura asli namanya tining, itu pun menggunakan bahasa Arab, disyairkan menggunakan bahasa Arab, padahal ya aslinya itu adalah bahasa Jawa yang diarabkan, kurang lebih seperti itu. Seingat saya diantaranya itu umpamanya gini, utawi li mubtadin wa ikuli khobarin wa opoli fa'ilin wa siroli amrin, dan seterusnya. Umpamanya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ketika diterjemahkan menggunakan pola gramatika istilah Jawa ya, utawi. Jadi alhamdu anapun utawi, berarti ini mubtada alhamdu, sekabihaning puji kang patang perkoro. Jadi kata alhamdu itu menyiratkan makna panjang sekali. Anapun utawi atau utawi sekabihaning puji kang patang perkoro lillahi iku kedue Allah. Jadi kata lillahi di sini menjadi khabar yang biasanya dhammah ya rofa. Tapi karena ada kata li tetap lillahi. Kurang lebih seperti itulah untuk mengingat-ingat di hari santri ini. Dan ciri khas lain dari dunia pesantren itu, khusus di Nusantara nampaknya itu ada Arab, terjemahan Arab gandul kalau istilahnya Mbah Maimun Zubair ya. Kalau di daerah saya nggak ngerti istilahnya apa. Ini sama-sama Fathul Qorib, punya anak saya ya. Jadi kayak begini, Arab gandul ini kayak gini. Jadi ya seperti ini, kemudian terjemahnya miring ke bawah. Ini Arab gandul ya. Kalau nggak ada harokatnya gundul, kalau seperti ini gandul karena mungkin ngegandol ke bawah begini. Dan ini salah satu kekhasan, salah satu kekayaan metodologi pendidikan di Nusantara, khususnya hari santri, khususnya santri menurut saya. Maka sangat penting ada hari santri.
Tapi kenapa dulu ada yang menolak Hari Santri? Mungkin karena dikenakan pada 22 Oktober sehingga, dan 22 Oktober itu adalah resolusi Jihad NU, salah satu upaya yang memantik semangat pengkobaran Indonesia tetap terjaga kemerdekaannya, yang kemudian pecah peristiwa heroik 10 November di Surabaya 1945. Jadi demikian saudara-saudara, sekedar muri-muri budaya, sekedar mengingat-ingat dunia pesantren karena ini Hari Santri, dan mudah-mudahan kita semua tetap berjiwa santri. Apakah kita pernah nyantri di pondok pesantren atau di kampung-kampung atau pada siapapun? Pertama, peristilahan itu penting untuk menjaga identitas dan karakteristik bangsa. Saya tidak anti istilah asing, tetapi selama kita masih memiliki istilah, dan istilah itu adalah bahasa, dan bahasa itu adalah karunia Allah kepada kita, maka selayaknya kita jaga. Sebelum ada yang baru yang lebih baik, biasanya saya tidak menggunakannya. Karena saya tetap berprinsip al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagi saya, peristilahan ini adalah bagian dari tata cara menjaga sejarah. Dan kitab kuning, kitab gundul, dan kitab gandul ini bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa kita. Terkait dengan Fathul Qorib, ini ternyata kalau ketika saya ngaji ini udah tingkatannya mungkin kalau sekolahan itu sudah sanawiyah ke atas ya. Padahal dulu 1800-an dalam analisa, dalam penelitian Vandenberg, kitab-kitab di pesantren itu umumnya ya takrib atau Fathul Qorib, kemudian matanya Tuhfatul Muhtaj, Minhajut Thalibin. Jadi kitabnya sudah tinggi-tinggi. Belakangan ke bawah ini, setelah hadirnya penulis Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair Al-Hadrami, beredarlah kitab itu dan di pesantren-pesantren diajikan sampai sekarang. Dan perlu diingat sekali lagi, ini saya bukan anti terhadap kitab Safina, tidak, saya ngaji Safina juga, terutama syarahnya ya ke Sifatus Syaja, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa sebelum Safina datang ke sini, kalau Syekh Salim datang ke sini kan 1800-an. Jadi sebelum-sebelumnya dari penelitian Vandenberg sudah ditemukan kitab-kitab di pondok pesantren yang ditulis tangan, yaitu kitab Minhajut Thalibin. Dan kalau takrib atau Fathul Qorib itu hampir menyeluruh. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekedar salam sapa di Hari Santri ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memiliki jiwa santri yang santun dan demokratis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekeliruan.